Say, coba itu dibuat ini dulu, takutnya nanti nya copot, Say. Nah. Bahannya enggak apa-apa copot, yang penting yang dalamnya jangan lepas. Itu yang paling penting memang. Aset negara, Say. Aset negara ya, Say. Aset negara bisa digadaikan kapan-kapan. Oh yaudah. Itu kalau nebusnya gimana tuh kalau seandainya bisa digadai kapan-kapan tuh? Kalau ditebusnya ya abang tahulah. Abang tahulah gimana. Aduh, ini panjang ceritanya. Nanda, apa kabar Nanda? Baik, alhamdulillah. Baik, ya. Kesibukannya sekarang apa Nanda? Kalau sekarang lagi sibuk menjalani hobi yang nggak ada habis-habisnya sih. Iya. Hobi. Perasaan hobi terus. Oh iya ya. Kerjaan pun alhamdulillah emang bersangkutan sama hobi kan, jadi everything's fine. Everything is fine. Apalagi untuk ini ya, untuk kesehatan ya. Alhamdulillah sih. Ya walaupun kadang memang yang namanya kerja ya pasti capek kan. Tapi ya alhamdulillah karena hobi tadi ya udah. Ayo terus. Ayo ya. Tapi kalau misalnya kalau lagi capek tuh masih bisa, masih kuat. Ya dong. Kali abang pulang seger langsung. Oh iya, ada kiat-kiatnya nggak sih? Kalau misalnya kan kita tuh kerja dari pagi tuh sampai malam kerjanya, tiba-tiba lagi kepengen gitu loh. Nah gini nih, berhubung ya, aku ini kan sekarang udah janda nih. Jadi kalau sekarang tuh emang kayak ya udahlah mandiri lah gitu kan. Mandi sendiri, apa sendiri, oke. Janda. Janda. Tapi dulu kalau aku punya suami, emang aku sama suami itu punya otaknya searah. Maksudnya? Searah memang. Jadi kayak lagi malam nih kan, kalau misalkan aku kerja biasanya pulang malam gitu kan, udah mandi, udah beres-beres, ya udah kita tidur berdua kan, udah colek-colekan aja. Oh ya? Nggak perlu dikode ini, dikode itu. Kita udah paham kalau malam tuh pasti gitu kan. Tapi bukannya colek-colekan itu sebuah kode? Iya kode sih, tapi kan kayak emang ya normal lah kalau kita suami istri peluk-pelukan gitu kan. Tapi kalau bagi kita itu udah paham. Ini arahnya kemana? Ataupun sekalipun siang. Biasanya kan kalau kita lagi santai nggak ada kerjaan gitu kan, udah tidur berdoa ya udah otaknya pasti sama-sama ke situ memang. Udah ya. Itu kan biasanya duduk tidur bukan tidur ya. Maksudnya ketika ketemu sudah mulai senyum-senyum, ayam beb gitu ya. Atau enggak. Meregangkan otot dulu colek. Itu udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Jadi langsung aja pas pulang udah beres-beres kan, kayak abis keluar nih malam kan, biasanya dia abis pulang kerja, aku pulang kerja, ketemu terus kita keluar, pas pulang itu udah tahu lah ya. Udah tahu, apalagi lihat istrinya udah pakai baju baju haram. Baju haram, baju wajib para istri. Baju haramnya punya berarti ya? Berapa punya sih? dong. Oh nggak banyak sih, tapi kan ada. Mau yang apa? Mau yang model apa? Yang berjaring-jaring. Berjaring-jaring ada. Ada ya. Nah ini kan biasanya suami itu pulang kerja ya. Suami pulang kerja mandi dulu atau langsung ya mandilah. Nosor tuh misalnya. Mandilah. Aku emang aku kalau suami sama mantanku dulu itu emang suka banget sama bau badannya kan. Cuman aku bukan tipe yang kayak dia lagi keringetan lihat panas-panasan atau kotor, aku ilfil. Tapi jadi mesti harus mandi dulu gitu kan. Nanti kan bau badannya keluar sendiri tuh, apalagi pas lagi itu kan. Itu udah semangat banget udah. Oh iya. Berarti kalau misalnya yang ada baunya itu justru memacu semangat ya? Iya, cuman sometimes kan kadang mungkin jodoh ya. Kalau kita sama suami atau kita punya pacar gitu kan, kalau kita bau badannya nggak enak kan, ya kita juga nggak enak. Tapi terkadang kita punya cowok, walaupun orang bilang itu bau badan gila gitu kan. Tapi kalau emang ternyata cocok, ya udah bau badan dia aja kita seneng. Padahal ya ampun gitu kan. Oh, berarti itu salah satu fetish Nanda nggak sih? Harus ada aroma khas. Enggak. Kan ada fetish orang masing-masing kan. Tapi itu salah satu kunci kalau aku sama cowok gitu kan, mau pacaran nih atau mau lebih lanjut lagi, yang pertama aku cari itu bukan mukanya, baunya. Waduh. Kenapa? Karena kalau muka kita masih bisa operasi cuy. Oh iya. Kalau bau badan nih, kalau kita udah nggak cocok, lo mau apain juga nggak bakal bisa kan? Tetap ya. Oke. Tapi bukan berarti Nanda ini pencari cowok yang bau. Enggak. Cuma baunya mesti enak gitu kan, Mesti hidung. Iya. Kalau bau matahari enggak ya? Bau matahari agak-agak beda lah.
kadang-kadang itu baunya udah beda, say. Udah beda ya? Oh, siap. Ini kan biasanya pulang kerja suami kan, udah pasti mandi dulu. Itu kalau nunggu masih ada feel-nya pengen oke, masih bisa gitu ya? Masih bisa lah. Karena kadang-kadang kan orang biasanya abis itu hilang ya bed. Iya, karena kan kita punya anak nih satu. Ya udah kan kita ganti-gantian ngurus anak. Kadang dia lagi mandi, aku ngurus anak, nemenin anak. Nanti dia selesai aku lagi yang mandi kan. Aku selesai mandi, ya anak tidur dong. Saat itulah. Oh, langsung. Eksekusi langsung. Oh, menarik ya, eksekusi langsung. Berdentum my love. Berdentum my love ya. Aku dulu dapat bahasa satu dari temen gue itu, yang paling aku suka itu dongkrak. Dongkrak? Apa yang didongkrak? Bukan dongkrak, apa itu bahasa Inggris dongkrak itu dalam bahasa jacking. Kalau nggak salah dia pernah ngomong kayak gitu, Jacking. Iya. Kalau kita di Magician itu kartu saya. Jacking. Kalau nggak salah sih ya, bener nggak sih? Jacking ya. Dongkrak itu Jacking. Ada yang tahu nggak nih? Okay. Komen aja di komen. Okay. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Berarti ini ya. Tapi biasanya tuh berapa kali? Wah. Ini salah satu problem cewek nih. Aku ya, dan memang aku pernah dengar juga nih dari temenku. Jadi waktu aku gadis itu kan, sebelum kita punya anak, itu emang wah. Tak tertahankan. Paling lama biasanya berapa? Paling kuat. Paling lama, Paling lama aku nggak tahan lama. Nggak kuat aku lama. Tapi cepet juga nggak boleh lah. Kan belum puas. Oke. Cuman ya kayak 10 menit, 15, 20 masih oke. Masih oke. Lebih dari itu aku udah nggak tahan, aku udah menyerah. Udah kan yang namanya gimana ya, udah mulai capek gitu kan. Yang segitu kita mesti istirahat, mesti yang minum dulu, ngerokok dulu gitu kan. Jeda dulu. Ya. Terus kalau didongkrak kan tadi bilangnya didongkrak ya. Depan apa belakang dulu yang didongkrak? Ada aja yang dongkrak, kamu tiduran aja. Ada aja. Tapi ini ya, kalau misalnya ya namanya suami istri, biasanya hubungannya waktu dulu itu biasanya tiap malam kah? Kalau sama suami dulu, kalau udah nikah ya, ya pasti setiap malam sih. Setiap malam? Hampir setiap malam. Oh. Yang liburnya gitu kan, paling cuman pas memang kayak udah sama-sama tepar dua-duanya, anak sakit. Terus lagi datang bulan, udah. Lagi datang bulan. Tapi biasanya kalau lagi datang bulan tuh lagi ini ya, lagi besar-besarnya. Sebenarnya aku memang itu emang lagi besar-besarnya ya. Cuman kan kadang ya menurut kesehatan kan sebagian orang ngomong nggak terlalu bagus. Makanya ya udahlah, tungguin aja dulu, nabung dulu. Kan nanti bisa di-double. Atau di-triple. Tapi pernah nggak sih nyobain waktu datang bulan, atau memang udah mau selesai nih nyobain berhubungan? Pernah. Enak banget aja. Enak banget. Seberapa enaknya kita coba dulu setelah yang berikut. Masih pakai cara kuno dan ketinggalan zaman buat promosiin diri, produk, usaha, dan karyamu? Atau bingung gimana caranya bisa dikenal banyak orang dengan cara efektif, garansi biaya murah, dan hemat tenaga? Ayo bergabung bersama kami di podcast Incar. Anda bisa promosikan potensi apa saja yang Anda punya. Anda sudah bisa memanfaatkan kesempatan dikenal lebih banyak orang. Tunggu apa lagi? Hubungi kami dan atur jadwal podcast Incarmu sekarang. WhatsApp di 0811711166 atau 081178969920. Kepengen saya, aduh minum dulu ya. Ya sama lah. Minum dulu yuk. Aduh, nggak ada yang mau diajakin nih. Ada tabungan di rumah. Jauh saya. Kalau saya jauh saya. Kacau. Aduh.
Seberapa enak sih, kayak gimana enaknya? Kalau menurut aku ya, kalau kita lagi berhubungan badan nih, pas kita datang menstruasi, maaf nih ya. Iya. Menurut aku emang kayak dia punya pelumas sendiri, ekstra. Nyender lagi deh. Pertama tuh, ya kan? Udah nggak perlu diapa-apain lagi, udah basah di bawah. Nah, yang kedua itu memang kalau darah kering itu kan efeknya kayak keset ya. Oh. Nah, di situ. Keset itu, ya? Itu biasanya bule suka yang keset loh. Iya sih. Ya aja boleh. Gak tau nih kalau lokal. Kalau lokal. Kalau lokal itu beda-beda orang sih. Tapi pernah gak sih sama bule? Pernah. Pernah ya. Dan gue pernah dianggurin dari bule. Ya nggak apa-apa. Ya dulu sakit sih. Tunggu. Itu sakit banget. Jadi aku dulu pernah dekat sama bule nih. Nah udah berjalan kayak 1 bulan 2 bulan. Awalnya dia nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada nyentuh, nggak ada istilah kalau kita kiss udah lah gitu kan. Emang kayak kiss goodbye apa segala macem. Really? Nah cuman in the time mungkin dia lagi kepengen. Dan emang aku juga lagi kepengen kan. Ini nih udah lama nih kan nggak nyobain bule. Pasnya udah di kamar, kita udah buka baju berdua, kan foreplay. Yes. Bener, pemanasan dulu. Of course. Tapi kok pemanasannya nggak habis-habis? Iya. Itu jadi habis pelumas kayaknya. Pelumasnya nggak keluar-keluar tuh kayaknya. enggak, itu memang pemanasannya nggak habis-habis gitu kan. Jadi aku mulai dong. Ya. Yuk say, gitu kan. Oke. Nah, cuman dia ini kayak I'm sorry darling gitu kan. Ya ampun. Aku nggak terlalu mau serius sama kamu, nggak mau komit sama kamu dibilang kan. You said that. Makanya aku nggak mau kita berhubungan badan karena kamu kan sendiri nggak pakai pengaman, nggak ada pakai kontrasepsi, nggak ada pakai pengaman. Terus aku nggak mau ambil resiko dengan itu. Dan lagi aku juga baru kenal kamu baru berapa bulan, aku belum tahu gimana kehidupan kamu dulu gitu kan, karena aku nggak pernah cerita. Jadi ya udah hilang. Padahal itu lagi tinggi-tingginya udah. Only kissing. Kita cuma foreplay doang. Dia mainin aku. Mainin apaan say? Only. That's it only. Oh really? But kissing? Ya. And finish. Iya, udah. Wow. Dia nggak keluar. Dia keluar, cuman ya aku nggak puas dong. Oh ya. Kan inti dari berhubungan badan nih. Kan ya itu. Memuaskan dong. Iya, saling memuaskan dong gitu kan. Yang aku cuman digituin dong ya masih nanggung, masih kepengen gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya kita udah mulai berjarak udah hilang. Males. Oh. Lagi ngapain? Kita kan buat have fun gitu kan. Yes. Mungkin nggak sih karena dia udah keluar, makanya dia oke, finish. Ego. Dia ngomong yang tadi itu sebelum Oh. Sebelum dia udah bilang seperti itu, tapi ya udah nanggung ya. Iya, Nanggung kan ya. aku ibarat kata aku menghargai dia kan, kita udah sama-sama di ranjang. Terus pas dia layanin aku gitu kan, terus dia tanya kamu kamu oke, bilang kan. Oke. I'm okay. Dengan berarti bilang Oke. Pelan banget gitu kan. harusnya kamu tanya dong, kalau misalnya aku belum oke, aku masih mau nih, kepengen nih, gitu loh. Iya, tapi kan kita udah bad mood duluan. Oh, iya. Udah ngomongin kayak gitu, ya ampun gitu kan, lagi tinggi-tingginya, lagi udah siap. Nggak jadi. Iya, berarti kamu itu salah satu ini ya, kalau berhubungan seks, seks itu harus ngikutin mood dulu. Enggak juga. Enggak juga. Ya cuman kalau udah digituin kayak siapa sih? Ya. Siapalah aku? No, beton nganggur. Aigo. Oke. Abis itu nggak pernah lagi nyoba sama bule. Ini kayak makanan ya, dicoba ya. Pernah. Pernah lagi ya. Pernah lagi. Berarti nggak jerah dong, nggak kapok dong. Enggak, tapi aku memang lihat orang sih kan. Oh ya. Terus kamu maunya apa? Ya, aku cuma mau have fun sama kamu. Aku seneng, kamu seneng, udah. Iya. That's it, ayo kita coba gitu kan. Dan ya berapa kali cobain, banyak yang seneng. Memberi kebanggaan nih sama orang Belitung. Oh, aduh, itu sudah lama ya. Iya, Siap. mengharumkan nama negara dan nama pulau kita ya. Aduh.
menggunakan pengaman nggak sih kontrasepsi? Ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, cuman dulu pernah aku di Singapura ketemu cowok dari Qatar. Gede nggak? Gede sih. Aduh, panas ya. Panas Semangatnya gede. semangatnya gede. Minum dulu. Yang nanya sama jawab juga inget ini. Gede ya? Gede. Dan cuma mereka mainnya agak kasar sih. Oh. Nah, Pengennya buru-buru atau? iya, kebetulan waktu itu kita di hostel, bukan di hotel. Hostel. Jadi bukan kayak hostel, itu kayak yang satu kamar gitu, ada 8 tempat tidur. Oh, I see. Nah, Itu biasanya di samping itu ada orang. Backpacker rambut biasa. Nah, makanya kita buru-buru gitu kan, agak buru-buru. Tapi emang aku bilang walaupun buru-buru ya masih kasar. Oh. Cuman ya udah aku udah nyobain kan. Nah, dan salahnya aku ngobrol sama dia itu setelah. Oh, oke. Nah, setelahnya baru kita ngobrol. Terus dia bilang aku baru pulang dari China. Dia bilang. Dan di China aku pakai cewek. Ya ampun gitu kan. Pulang balik ke Belitung aku langsung tes HIV. Oh, really? Kayak sekitar ya 1 bulan lebih deh aku langsung tes HIV. Alhamdulillahnya negatif. 1 bulan lebih setelah berhubungan. Oh, oke. Karena sebelumnya nggak pakai alat kontrasepsi, nggak pakai pengaman. Iya, sama dia itu yang nggak pakai pengaman. Betul-betul gitu kan. Yang takutnya kan di situ, dia udah keliling dunia di mana-mana, kita nggak pernah tahu kan. Yes. Itu salah satu kekurangan sih kalau sama bule, mereka udah jalan sana sini, kita nggak pernah tahu. Ya, apalagi kalau dia traveling ya. Jadi mesti emang pengaman itu harus sih, walaupun nggak terlalu menjamin. Kadang kita yang safety tapi Si cowoknya lagi belum tentu pernah ya. juga itu. Oh, Aku pernah punya pacar yang kayak begitu. Tapi aku pernah juga loh. Dia kebetulan dia tuh Europe, tapi dia kerjanya di Singapura. So dia bukan stay sih, lebih ke holiday di Bali. Nah, after sama aku kan, aku nggak tahu tuh, kita nggak ketemu tuh. Ya, one night, one stand. I mean deh. Nah, habis itu dia back to Singapura, kembali ke Singapura kan. Nah, terus dia chat. Jadi dia bilang kalau dia ini terindikasi salah satu penyakit seksual. Oh, Ya, salah satu penyakit seksual. jadi ngomongnya gimana? Dia ngomongnya gimana? Dia bilang, aku masih simpan chatnya. Jadi dia bilang, are you okay? So, aku kaget dong. Tiba-tiba nih orang langsung WA kan. What you mean kan? I ask you kan. So, dia bilang, aku terindikasi apa sih? Gonorrhea. Yes. Terus oke, karena dia merasakan ketika dia buang air kecil, dia merasa perih dan keluar darah. Iya. Ya, so oke, aku harus cek kan. Setelah itu aku langsung cek. Itu aku langsung cek ke rumah sakit di Bali dan negatif. Terus aku tanya sama dia, setelah kamu berhubungan sama aku, kamu berhubungan sama siapa? Dia bilang sama cewek Bali. Itu, tapi dia tidak mengatakan karena Siapa? dia belum kenal ya. Oke. Dia langsung karena dia cari sumbernya. Awalnya dia nyangka itu dari aku kan. Ternyata aku negatif nih, aku safety kan. Nah, dugaan dia sama itu cewek. Tapi cewek itu dia nggak ada kontak karena memang cuma one night one stand. Nah, makanya ini bahayanya kalau kita nggak pakai. Iya. Ya. Itu kalau yang di situ ya. Ya. Kalau yang satunya itu yang HIV itu kan walaupun kita doang kan Oh ya. kena. Nah, cuman aku pernah denger nih, nggak tahu bener nggak sih kalau gonorrhea ini agak sama kayak sipilis. Oh ya. Nah, cuman baunya di mana? Samanya di mana? Baunya di mana lagi? Samanya di mana? Karena kayak kita kontak pertama sama kita sakit itu kayak cuman 2-3 minggu. Yes. Kalau aku hitungnya kayak gitu. Nah, karena emang aku udah gono belum, sipilis dua-duanya. Nah, yang satu itu emang karena aku nakal. Oh ya. Yang satunya karena cowokku nakal. Oh iya. Aku udah setia, ya ampun, udah gak mau lagi kan. Nah, ternyata masih, ya ampun. Iya. Ya bener tadi, kadang kita yang jaga, kita yang ngerawat gitu kan, si cowoknya yang main-main, ya ampun. Ya, makanya ini benar-benar yang kita harus benar-benar ini ya, lebih milih mobil itu wajar ya. Apalagi sekarang itu bukan masalah lokal atau bulenya. Karena sekarang itu kayaknya nggak ada batasan sih. Nggak ada.
emang bener sih, Iya. nggak ada mau lokal kayak mau Boleh. yang di mana kayak orang mana kayak. Kalau aku memang aku udah tahu kamu sering sama dunia malam, udah Really? udah Udah langsung ini. blacklist lah, Langsung blacklist. udah nggak mau. Tapi kalau misalnya kan pernah sama orang Qatar yang besar, mintanya ampun ya kan. Otomatis kalau sama orang Indo sih udah lah ya, udah sering ya. Kalau seandainya memilih lebih suka yang mana? Lebih suka? Kalau ditanya suka yang mana, lebih suka sama Indonesia sih kayaknya. Wow, kenapa? Karena aku mungkin belum pernah ya ketemu bule yang mungkin kaya lah, istilahnya. I mean it, serius loh. Jadi aku ketemu beberapa orang itu cuma backpacker atau mereka pengusaha yang emang lagi libur-liburan biasa. Nah mereka separuh itu terus karena adat juga, jadi sedikit aneh sih menurut aku. Kayak aku ketemu bule, sometimes ada ketemu yang bau. Karena mereka backpacker, wajar sih ya. Kita harus paham juga karena Tapi kan tadi sama kamu bilang kamu suka backpacker. yang bau. Iya tapi kan baunya bau aneh gitu. Ya ampun. Aku pernah ketemu orang India wangi. Oh iya. Oh iya. Pernah. Wangi. Serius? Pernah. Bukannya bisanya bau ya? Wangi malah. Oh iya. Atau aku nggak tahu itu mungkin karena kerjaan dia ya. Oh iya. Nah aku suka sama dia dulu dan masih kontak sampai sekarang. Oh, pernah bau pandan? Pernah aku pernah nyium cowok bau pandan. Ya ampun, itu udah langsung ilfil yang belum dia apa-apain bang. Udah bau pandan. Udah bau pandan. Bau pandan. Terus aku pernah nih sama cowok Jepang. Itu sakit juga sih. Apanya? Sakitnya itu di mana? Katanya tuh di sini. Ya emang bener di sini sih. Jadi dia itu banyak cerita gitu kan, kayak oh aku suka ya sama cewek Indonesia karena mereka nggak terlalu ngitungin berat badan, nggak terlalu kayak makan itu harus di-cut gitu kan, harus dihitung gizinya segala macam, kalorinya kan. Ya. Nah, kalau cewek di Jepang itu kan bener-bener kamu mau ajakin makan mereka pasti hitung-hitungan gitu kan, kalori, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, jadi dia bilang aku pusing. Nah cuman aku kan udah ngerasa banget nih kan, gua Indonesia dong, dan nggak milih mau dikasih apa aja oke kan. Masuk nih karakter nih. Nah cuman pas lagi berhubungan badan dia ngomongin badan, kamu ternyata berisi ya. Ya ampun, itu langsung ilfil. Kan tadi udah dinaikin tuh kan? Iya. Udah dibilang jebuk lagi turun. Terus lu ngapain cari gua? Cari yang kurusin ya. Takut sama yang berisi. Itu kesel ya. Tapi masih lanjut? Waktu itu kan aku udah selesai, baru dia ngomongin fisik ya? begitu. Itu waktu bagian dia sih. Bagian dia? Iya, kita waktu lagi seks kan cewek duluan, baru cowok kan. Belum Nah klimaks. pas dia yang mau klimaks itu dia ngomong kayak begitu. Ya karena aku udahin aja, udah selesaiin aja. Terus aku pulang. Dia ngomong kan next time kita ketemu lagi ya. Aku bilang I'm sorry I'm not. Just mungkin kamu telepon aku kan, tapi aku nggak tahu bisa atau enggak. Aku sih nggak. Dia pernah lagi, tapi aku nggak mau. Udah nggak mau lagi. Ya aku pemilih sih ya. Iya. Yang namanya kayak begitu. Semua orang sih pasti memilih ya. Iya. Pasti memilih. Cuma kalau orang Indonesia itu, nah ini kembali lagi orang Indonesia kenapa nih aku suka gitu kan? Mereka jarang yang kayak terlalu banyak komentar pas berhubungan badan. Oh ya? Bener nggak sih? Langsung gitu ya? Udah bener aja bang. Udah itu aja udah bener. Nah, cuma kurang lagi memang. Apa yang walaupun kurang? kekurangannya kayak yang mereka nggak terlalu memuji pasangan, nggak terlalu pengertian. Tapi itu masih daripada menurut aku daripada dia yang ngomongin hal yang nggak ngenakin gitu kan pas berhubungan better badan. ini ya. Lebih better lah. Pernah nggak sih ngerasain after berhubungan dapat kiss di jidat, kasih ciuman? Pernah. Dan aku ini tipe wanita yang kalau dibilang I love you aku bakal bilang thanks. Oh really? Not I love you too? No, never. Why? Even to my husband. Ya, aku. Not easy. It's not only easy. Aku nggak bisa loh. Nggak pandai aku. Aku nggak bisa cinta-cintaan sama cowok. Jadi yang aku rasain itu kalau aku seneng sama kamu ya udah, aku jalanin.
Oke. Nah, itu bukan tentang cinta. Cinta itu apa sih gitu kan? Aku seneng sama kamu kan seneng. Aku seneng. Oh, aku suka kepribadian kamu, perilaku kamu, penampilan kamu. Yang udah bikin aku seneng. Aku stay sama kamu. Kalau dibilang cinta, mau nangis-nangisin cowok, kayak after kiss, setelah kita berhubungan badan gitu kan, after sex terus dicium. Bagi aku itu kayak kamu hargain aku. Oke. Bukannya karena kamu cinta aku nggak paham sih. Ajarin dong. Waduh, mungkin nanti kita akan lanjutkan yang lebih paham lagi ya. Kita belajar Bisa. Ya aku emang lagi mencari tahu itu. Kayak gimana sih memang. So, karena kayaknya ya, tapi kita nggak tahu ya, karena setiap orang kan masing-masing beda. Cara penerimaan, cara memberikan keromantisannya itu pasti beda-beda. After kita berhubungan, after klimaks, ya sebelum kita bobok bareng, dikasih kissing di jidat, and then di punggung. Thank you so much for tonight. Ya kan? And night. Aku seneng yang begitu. Suka yang gitu. Itu kan menurut aku ya kayak itu cowok benar-benar hargain kita. Kita bukannya kayak yang barang selesai dipakai terus dicampakin aja gitu kan. Aku seneng yang begitu. Kamu kakak seneng juga? Oh, senang sekali. Senang sekali kalau digitu langsung terbang lagi gitu kan. Tadi padahal baru selesai. Udah kering nih, bahasanya gitu. Tapi kalau seandainya kalau udah klimaks, habis itu kepengennya lagi tuh dalam waktu yang bersamaan tuh jedanya berapa menit? Kalau aku biasanya setengah jam deh kalau buru-buru. Setengah jam ya. Tapi aku pernah satu malam kayak kurang dari 12 jam gitu ya. 10 kali. 10 kali? Cuman cowoknya emang nggak lama sih, nggak kayak sampai 20 menitan gitu. Paling cuma 10 menit, 15 menit udah. 10 menit dia keluar nih. Terus itu lagi gitu kan. Dulu nih. Sayang dulu. Perenggangan dulu kan. Perenggangan dulu. Itu next. Biasanya suka gerakan yang kayak gimana? WOT. Woman on top. Ya karena ya bagi aku kayak kita berhubungan badan gitu kan, ya kamu seneng, cowok senengnya gimana, cewek senengnya gimana. Ya cewek pasti seneng ngontrol dong. Mereka ada di pengendalinya gitu kan. Nah kalau WOT itu kan ya cewek yang ngontrol. Karena dia di atas, ya udah gua mau gaya-gaya kayak gimana, lu tinggal di situ baring gitu kan, tiduran doang terus aja lah. So, waktu kamu di atas itu cuman kamu doang yang gerak-gerakin, nggak ganti-gantian kan? Kadang-kadang itu ada tuh gerakan cowok tas. Ada yang gitu aku seneng. Karena banyaknya yang cowok itu nggak terlalu pandai gitu kan, nggak terlalu bisa kalau cewek di atas. Dia nggak tahu tangannya harus kemana, kakinya kayak gimana. Posisinya kitanya posisi ini ya, kayak apa sih yang ya posisi tergantung posisi kupu-kupu tahu. Posisi kupu-kupu. Aduh panas. Posisi kupu-kupu, kemudian si cowoknya langsung sampai mentok tuh. Karena kalau cewek di atas kayaknya enak banget kalau sampai mentok. Ya kan? Nah, kalau aku paling senengnya itu ya itu ketika WOT kan, cewek di atas terus kita kayak yang begitu. Terus si cowoknya tuh kayak megangin kita di belakang terus diraba-rabain, ya ampun. Cowoknya duduk atau cowoknya setengah duduk, setengah gitu. Duduk ya. Mantap. Tapi posisinya ada hadapan ya. Iya. Kan ada juga tuh posisinya yang ceweknya membelakangin cowok. Cuman posisinya tetap cewek di atas. Iya. Jadi membelakangin. Cuman kalau nggak salah tuh sempat baca berita posisi itu tuh agak beresiko. Takut si anunya cowok patah, walaupun nggak bisa patah. Tapi aku nggak pernah sih sampai bikin patah ya. Syukur itu. Karena aku sering begitu. Oh ya. Itu kayak ya karena aku kontrol gitu kan. Ya. Udah ganti-ganti aja gaya begini, gaya begitu. Oke, kalau gitu kita ganti posisi dulu setelah jeda yang berikut selesai. Tetap di Masih pakai cara kuno dan ketinggalan zaman buat promosiin diri, produk,
usaha dan karyamu? Atau bingung gimana caranya bisa dikenal banyak orang dengan cara efektif, garansi biaya murah, dan hemat tenaga? Ayo bergabung bersama kami di podcast Incar. Anda bisa promosikan potensi apa saja yang Anda punya. Anda sudah bisa memanfaatkan kesempatan dikenal lebih banyak orang. Tunggu apa lagi? Hubungi kami dan atur jadwal podcast Incarmu sekarang. WhatsApp di 0811711166 atau 081178969920. Jadi memang kalau urusan patah mata itu emang agak ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kita kembali lagi itu tetap WOT itu tetap nomor 1 ya, favorit ya. Iya, cewek. Cewek Buat ya. cewek. Karena kayaknya lebih berasa mentok ya. Iya, Berasa kita- mentoknya cus. Karena kita bisa ngerasain juga gitu kan. Kita kapan mau klimaks, kita kapan mau santai gitu kan, atau aduh mau ditunda dulu deh pelan-pelan gitu kan. Biar makin lama. Kan bisa tuh kalau cewek di atas. Kalau cowok di atas kan ya dia yang pegang kendali. Kita mau keluar, pelan dong, kan nggak mungkin gitu. Emang tuh kan ngangkot saya. Pelan dong ya. Bener nggak? Iya. Kan nggak bisa. Oh, iya juga ya. Pelan dong. Agak lucu juga kalau tiba-tiba pelan ya. Emang terus yang di belakang ngomong, emang gue tukang angkot gitu. Kiri bang, kiri. Selain posisi WOT yang sering biasanya dilakukan. Aku kalau udah selesai tuh pasrah sih. Pasrah ya? Langsung tidur. Nah tapi kalau selain WOT nih yang paling aku suka ya, itu banget sih. Apa tuh? Pernah pipis nggak? Pipis. Pasti pipis setiap hari. No, I never tried it. Itu salah satu yang bikin kamu terbang berkali-kali lipat. Serius? Cobain deh. Atau di tengah-tengah. Sambil kita berhubungan badan itu kita. Habis itu lanjut lagi. Habis itu kan lanjut lagi, yang cowoknya belum. Oh iya, karena cewek biasanya lebih ini ya. Biasanya sih. Atau kamu bisa kayak di kamar mandi nih, biar bareng. Oh, oke. Biar juga aman kan, semuanya aman. Daripada di tempat tidurnya kotor kan. Kalau di hotel gawat tuh. Oh iya, kasihan yang bersih-bersihnya. Bener banget. Oh really? Sering begitu? Berapa kali sih nyobain, karena nggak semua cowok dia mau. Iya. Tapi kan kita nggak tahu loh ini cowok mau atau nggak. Berarti sebelumnya ditanya dulu. Iya, cobain yuk gitu kan. Mau nggak nih kamar mandi atau nggak apa-apa nih di sini nih? Kok mau dong gitu kan? Oh really? Oh serius? Ini baru pertama kali denger loh. Aku pernah dan emang aduh ya ampun, itu enak banget. Enak banget ya. Habis itu lanjut lagi. Lanjut lagi. Nggak usah cebong nggak apa-apa. Ya apalagi kalau di toilet ya. Iya. Lanjut aja terus. Tapi berarti melakukan itu tuh pipis sambil berhubungan itu cuma di toilet ya? Kalau tempat tidur? Aku cuma pernahnya di toilet. Karena kalau tempat tidur ya kan susah di hotel. Ya nggak fokus juga ya, nanti jadi was-was ya. Iya, terus ya walaupun di rumah juga kan, kan repot besok mesti ganti bed cover. Iya. Ngapain deh? Nggak apa-apa bu, abis pipis malam. Habis pipis semalam. Nah, kalau kakak nih apa yang suka? Saya tetap WOT dong. WOT, tapi kalau aku tuh lebih sukanya ya cowoknya. Oh, cowoknya yang lebih aktif gitu? Iya, kalau pas WOT ya, pas waktu WOT itu pernah coba mungkin ini ya, waktu itu tuh nggak mentok loh. Itu nggak mentok, tak enak banget. Gimana tuh? Nggak ngerti Kayak gimana juga, tuh? kok bisa orang ini ya. Itu nggak kalau aku ngerasanya itu nggak terlalu mentok ya, tapi nikmat banget. Itu kalau menurut aku G-spot. G-spot. Really? Iya. Jadi kan karena aku tahu aku punya di sebelah kanan, di tengah-tengah kayak gitu kan. Iya, nah dia di sebelah kanan di tengah-tengah begini. Jadi nggak mentok, dia di tengah-tengah sini. Iya. Aku punya. Mungkin kakak kena yang kayak gitu juga. Oh, really? Nah dia pas mungkin agak
sorry nih. Ya. Ke bagian G-spotnya nggak tahu di mana, itu emang enak banget sih. Enak banget. Itu kalau mumpek kadang kita sakit kan. Ya. Kalau yang itu enggak. Enak Itu banget, enak nggak banget. berasa tiba-tiba udah. Mm. Iya tuh, loh kok udah kita aja nggak sadar loh. Oke. Aku punya satu cowok yang aku bilang dia salah satu cowok yang paling aku suka untuk berhubungan badan. Ya karena dia bisa nyentuh yang itu. Oh. Jadi aku nggak perlu WOT, aku tiduran aja udah bisa langsung gitu. Oke. Padahal kalau ke cewek tiduran kan agak susah kan. Iya. Harus memang benar-benar ekstra lah gitu buat kita klimaks. Tapi kalau sama cowok itu udah santai-santai aja bisa aku. Karena dia memang bisa nyentuh di pinter situ. ya? Makanya dia bukan pinter karena dia punya sesuatu seperti over there. Seperti kamu tahu apa? Pria. Pria punya apa biasanya? Punya ekstra lah, ditambah-tambah. apa itu? Apa ya? Itu namanya. Kalau kita di Belitung ini kan bilangnya gundu ya. Hah? Gundu. Baru Apa sih? dengar aku loh. Biji gitu, biji ditanam di. Emang bisa? Lo nggak pernah ketemu? Kagak loh, bener loh, gak pernah ketemu nih, serius. Aku pernah ketemu dan ada beberapa macam memang. Nah, cuman yang cowok itu dia di sebelah kiri, di tengah-tengah. Enggak. Ini maksudnya gundu. Itu bukan gundu sih. Gundu Pernah lihat beneran. kelereng? Iya. Kelereng. Kelereng gundu lah itu. Ya ampun, sama lah. Sama lah itu. Kelereng yang kecil itu pernah lihat nggak? Pernah. Nah, cuma mereka tuh kadang pakai kalau aku dengar itu pakai sikat gigi dibikin bulat kecil kayak kelereng kecil begitu. Ukurannya sama. Terus nanti dimasukin. Kayak ini kulit nih, ini kulit kan. Nah, nanti dimasukin di bawah kulitnya. Nah, terus itu ada yang bisa gerak, ada yang bisa diem. Terus bentuknya ada yang bulat, ada yang lonjong. Kayak pil obat. Oh gitu. Dimasukin di kulitnya. Oh, di kulit. Gak bener ya? Iya bener. Bener. Oh, oke. Terus setelah selesai berhubungan tuh baru dicopot dengan sendirinya atau copot sendiri? Kalau mau dicopot itu kulitnya mesti dilukain dulu biar bijinya keluar, kelerengnya keluar. Berarti boleh aja kalau nggak dicopot kan? Nggak apa-apa. Cuman kadang kalau terlalu banyak itu bisa bikin cewek sakit kan. Oh iya. Itu kalau orang bilang ya kalau cowok punya itu favorit cewek. Nah karena di dalam itu kan kayak kita gerakan biasa cuman masuk keluar. Iya. Kalau itu di dalam ada yang berputar, ada yang menyenggol. Hampir sama kok. Berarti itu ini ya bisa disamain kayak benda. Iya. Nah, dildo apalagi yang geter-geter kan dildo. Iya. Gitu kan. Ada yang kayak gitu. Oh, aku baru tahu loh. Cuman kan yang ini cowok, aku nggak make nih ekstra. Kalau ini cowok dapatnya pas gitu kan. Aduh, Udah aku mentok bela-belain lo datengin cowok itu. Really? Saking karena aku kepengen gitu kan. Aduh, udah lama nih nggak ngerasain punya dia. Aduh, tadi pernah nyobain nggak sih? Pernah. Yang geter-geter atau gerakin sendiri yang manual? Yang getar pernah. Yang baterai itu ya? Dan aku nggak, karena aku nggak senang. Dia nggak. Duh, cuma diem. Dia cuma gitu doang bunyinya kan. Ya aku gemes cowok aja kalau di depan aku gitu kan dia nggak bunyi kan. Iya. Bunyi dong. Hebat pisang lu. Agak galak memang. Oh iya. Nah kalau ngomongin galak, kamu tuh sukanya cowok tuh yang ganas, gerakannya tuh yang benar-benar super aktif atau yang ya udah biasa-biasa aja? Aku yang suka yang cowok itu ngomong. Nah jadi kayak gue lagi pengen nih gitu kan. Oh ngasih tahu. Dia masih bisa ngimbangin kita karena kan kadang kita capek nih. Kalau kita dibawa kasar kan emosi. Nah kalau kita lagi sama-sama kepengen, lagi sama-sama on, ada gitu. Ini kan bener kan? Itu kalau lagi sama-sama on. Tapi kalau kita lagi capek, lu nampar gue, lu minta tampar balik apa? Oh iya. Kan gitu. Iya. Oke. Cuman ya kalau cowok diem, aku nggak bisa. Oke. Dia mesti bersuara lah, apalah bohong kek, apa kek, ngomongin apa Buat ini ya, buat ya marah. Itu salah satu rasa ya.
biar nggak terlalu monoton hubungannya. Iya, biar nggak cuman dengerin suara AC kan? Oh iya, waduh. Sekarang dong. Sekarang dong. Suara AC. Berarti sebenarnya lebih suka yang aktif juga dong ya? Iya. Salah satu yang suka aktif. Oke, luar biasa. Kalau kakak? Hah? Suka yang aktif? Oh, yang ganas. Udah. Langsung aja. Wah, udah yang ganas. Mau kayak miring, salto, kayang, jungkir balik, manjat. Gak cicak gitu kan? Kayak cicak. Nemplok ada sini. Harus juga. Dan nggak sih? Pernah. Pernah ya? Enak nggak? Aku nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka. Mm-mm. Tetap WOT. Kalau nggak WOT, satu-satu deh. Karena aku suka denger suaranya itu loh, Kak. Oke. Aku suka dibilang kayak gitu kan. Oh. Suka yang bersuara. Mm-mm. Oh. Kalau kita itu kan nggak ada suaranya. Iyalah, ketutup mulut gue. Gitu dong. Ya ampun. Iya, nggak ada suara apa-apa kan. Jadi aku nggak tahu kamu enak nggak gitu kan, atau kamu kurang nih gitu kan. Kalau kita mulutnya satu diem kan, satu yang gerak, lagi dong, cepetin dong, ini dong, itu dong gitu kan. Nah, kita bisa tahu, kita bikin dia happy itu maunya ya kayak gimana, kita tahu. Terus aku juga bisa ngomong gitu kan. Iya. Berarti kamu itu salah satu tipe cewek yang memang ketika berhubungan, ya itu memang suka yang aktif. Iya. Aktif ngomong kayak Terus misalnya. ngomong, tapi jangan ngomen. Nanti bad mood lagi. Nanti bad mood lagi. Ya ampun, bilang enak aja lah, terserah. Oh ya udah, berarti tipsnya kalau berhubungan itu ya udah jangan banyak bacot lah ya. Iya. Banyak bacot. Kayak bacot tuh boleh, cuman kamu lebih ke yang hargai pasangan kamu, gitu kan. Apalagi suami istri nih, banyaknya orang suami istri tuh kurang. Iya. Bener nggak? Kadang waktu masih pengantin baru aja gitu kan, Masih lagi hangat-hangatnya tuh, masih, kamu istriku paling cantik, makasih sayang. Sarangi I love you pokoknya ya. Udah 2-3 tahun udah diem. Habis selesai berhubungan badan tidur. Banyak tuh aku ketemu kan. Aku ngomong sama temenku, kamu jangan. Karena kita rumah tangga ini kan buat kayak untuk selamanya kan. Sampai kita meninggal, gak mau ada perceraian segala macem. Nah, dari kamu dingin di atas kasur, itu bisa bikin bini lu bad mood kan. Iya. Nah, akhirnya karena bad mood itu makin renggang. Iya. Dan mungkin salah satu faktor kenapa rumah tangga juga berakhir selain dari ekonomi juga dari seperti itu. Pernah aku ketemu cowok curhat sama aku, dia lagi gonjang-ganjing suami istri karena halnya sedikit. Kutanyain itu, dia bilang aku udah cukupin semuanya buat dia. Iya. Nah, cuman istriku masih nggak mau apa, dibilang kan. Dia kutanyain, kamu habis berhubungan badan gimana? Kamu sama istri kamu perhatian nggak? Iya. Kan gitu. Walaupun mungkin bukan cuma berhubungan badan gitu, kayak sehari-hari perhatian lah sama bini gitu kan. Aduh mah, mau lipstik baru nggak gitu kan? Atau yuk mah beli lipstik baru, biar istri yang beli tapi suami yang milihin mungkin udah seneng gitu kan, udah ditemenin. Apalagi kalau kita berhubungan badan kan sama-sama capek toh. Iya. Apalah bang sedikit memuji 5 detik, aduh makasih sayang, udah tidur lah. Itu udah bahagia banget. Udah ya, bahagia banget gitu kan. Oke, ini pelajaran nih berarti ya untuk semuanya mempertahankan rumah tangga. Semoga tetap bisa bertahan. Ya, mudah-mudahan ya pelajaran juga buat yang ingin berumah tangga atau yang baru berumah tangga juga. Atau yang lagi coba-coba biar bisa jadi buaya sesungguhnya. Udah bubar jalan. Thank you Nanda. Iya.